Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsa Menaris, bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, banyak yang mulai menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang disebut-sebut ini mulai merenggang. Gibran ini mulai banyak tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Dan sesungguhnya soal ini sudah bisa kita prediksi jauh-jauh hari ya, karena kan mereka ini punya agenda yang berbeda. Jokowi sangat jelas ingin menjadikan Gibran sebagai presiden, setidaknya pada Pilpres 2029. Itu paling lambat ya, kalau ya. Kalau syukur kalau bisa lebih cepat. Sementara Gerindra sudah jelas tegas memberikan mandat kepada Prabowo untuk maju lagi pada Pilpres 2029. Ya memang hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran itu adalah hubungan politik yang diresmikan melalui tata cara demokrasi, yaitu pemilu. Dan hubungan politik itu dengan sendirinya menjadi semacam kesepakatan untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan. Presiden menjalankan seluruh tugas dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan kesejahteraan cepat-cepatnya. Sementara wakil presiden membantu presiden. Wakil presiden tidak boleh ambil kebijakan. Wakil presiden bersiap bila kebijakan yang diambil oleh presiden itu tidak atau terhalang karena soal-soal teknis atau soal-soal yang tak terduga. Jadi fungsi wakil presiden memang adalah menunggu order presiden. Itu sistem kita begitu tuh. Tetapi kelihatan memang ada upaya wakil presiden untuk mencari sensasi. Sebetulnya mencari sensasi. Karena kalau Pak Gibran tahu bahwa tugas dia hanyalah menunggu order presiden, maka dia tidak boleh mengambil inisiatif. Kan itu dasarnya tuh. Jadi memang ban serep, dari awal itu ban serep. Kalau terjadi perselisihan, maka perselisihan itu harusnya bisa diselesaikan secara politis. Tapi justru yang politis itu yang tidak terlihat. Kenapa? Karena kedudukan Gibran di situ memang dipersiapkan untuk setiap saat merambah kekuasaan Prabowo. Kan itu yang didalilkan oleh Jokowi bahwa anaknya itu dengan sendirinya harus berperan, dan peran itu harus diperlihatkan sejak hari pertama. Demikian juga bapaknya yang udah bukan presiden pun masih berperan supaya tetap ada on cam, itu selalu ada di dalam kamera. Jadi kita mulai membaca bahwa soal setelah pemilu itu berubah dari soal perjanjian politik menjadi sebut aja ketegangan atau kegelisahan psikologis. Kan sinyal itu mulai terbaca ketika orang melihat bahwa Gibran bikin sendiri lapor wapres, lapor apa? Ada irjen-irjen dan ada inspektur jenderal di setiap kementerian. Itu ngapain mesti lapor ke wapres? Tugas wapres itu membantu menyodorkan konsep, tapi karena nggak mampu maka mencari-cari cara supaya kamera mengikuti dia terus. Jadi kelihatannya sorotan kamera itulah yang membuat Gibran ketagihan, dan ketagihan itu justru backfire bagi presiden. Karena yang diterangkan Gibran itu betul-betul nggak ada isinya tuh di dalam kamera, berkomentar segala macam tuh. Jadi memang mulai terbaca bahwa mulai ada jarak psikologis, dan jarak itu pasti terjadi karena perbedaan karakter, perbedaan pengetahuan, perbedaan mental, perbedaan sikap antara presiden dan wakil presiden. Walaupun kita tahu bahwa secara normatif tentu Pak Prabowo akan menyebutkan ini adalah wakil presiden saya yang terpilih secara demokrasi. Itu soal normatif kita tidak persoalkannya. Kita persoalkan ada jarak psikologis yang akhirnya terbentuk dan makin lebar antara Presiden Jokowi dan antara Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Sesungguhnya posisi Gibran seperti sekarang ini, Bung Rocky, kan sejak awal Anda prediksi. Bahkan menurut saya lebih tepatnya ini bukan prediksi, Anda nubuatkan gitu ya. Bahwa Gibran itu akan menjadi beban Pak Prabowo. Tapi sejauh ini tampak sekali Pak Prabowo mencoba memperlakukan Gibran secara sangat sopan gitu ya. Tapi masalahnya publik dan juga pasti orang seputar Pak Prabowo itu kan sudah mulai bukan lagi jengah ya, bahkan sebenarnya muak dengan apa yang dilakukan oleh Gibran itu. Tentu Presiden Prabowo dengan sangat bijaksana, dengan sangat sopan memperlakukan wakil presidennya yang adalah pasangan ketika pemilu. Tapi selalu berlaku dalil bahwa yang terpasang secara politik tidak dengan sendirinya
melenggang di dalam koridor psikologi yang sama tuh. Nah, kita mulai membaca satu kondisi di mana koridor itu akhirnya mulai memisahkan mereka. Sekali lagi, Presiden Prabowo tentu tidak berkomentar soal pandangan publik bahwa ada jarak pengetahuan antara Prabowo dan Gibran. Ada jarak, sebetulnya juga, ya kalau bilang jarak elitis itu mungkin terlalu kurang mengenakan. Ada jarak wilayah sosial antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Semua itu terbaca, terlihat sebagai problem yang ada di depan mata publik itu. Dalam keadaan itu, tentu Pak Jokowi akan pantau terus. Karena itu, ketika Gibran mulai memperoleh serangan, Jokowi mesti mengalihkan serangan itu ke dirinya bahkan, supaya dia aja yang ambil serangan itu, karena anaknya pasti nggak mampu mengambil alih serangan itu. Nah, sekali lagi kita mau coba mengukur sebetulnya seberapa jauh keinginan ambisi Jokowi untuk terus berada di dalam wilayah publik dan berupaya untuk memberi sinyal bahwa dia masih in charge dalam politik. Kan itu yang membuat orang jengkel itu. Ngapain sih? Tentu Pak Prabowo tidak bisa melarang itu, dan tidak mungkin Prabowo ambil risiko untuk menerangkan pada publik bahwa wakil presidennya kurang bermutu. Nggak mungkin tuh. Dan itu saya kira sopan santun Presiden Prabowo ada di situ. Tetapi publik juga punya hak, dan hak itu udah dilakukan untuk mengevaluasi Presiden Prabowo dan Gibran. Nah, mata publik sekarang sedang mengevaluasi Gibran. Karena itu mata purnawirawan, hati nuraninya mereka itu menerangkan bahwa bagi mereka memang Gibran tidak punya kapasitas. Kan cuman itu. Tentu Prabowo mengerti bahwa suara itu sayup-sayup sebetulnya bisa dia dengar tanpa disebutkan. Tetapi dia akhirnya memperoleh suara yang betul-betul keras, clear and loud, keras dan jelas bahwa yang dituntut untuk dimaksulkan adalah Gibran dengan alasan tidak punya kapasitas. Lalu ditambahkan bahwa dari awal Gibran memang tidak cocok karena sekedar didaratkan oleh ayahnya itu dengan memanipulasi konstitusi. Nah, semua ini yang saya kira tetap akan jadi sorotan atau isu daily issue, yang setiap hari, isu harian yang akan terus-menerus ditangkap lalu dipermainkan oleh netizen. Nah, menurut Anda, Pak Prabowo itu tahu nggak sih dengan sorotan publik ini terhadap Gibran? Mengapa pertanyaan itu perlu saya ajukan? Karena setidaknya dalam kasus ini, dalam kasus pernyataan para purnawirawan itu yang meminta agar Gibran dimakzulkan itu, kita bisa membaca sikapnya Pak Prabowo ya. Ini kan Pak Prabowo tidak mau menanggapinya secara langsung, tapi kemudian meminta Pak Wiranto yang sebagai penasihat khusus Presiden bidang Polkam dan juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang menyatakan Presiden itu bisa memahaminya, dan kemudian ini karena apa? Karena mereka ini kan satu alma mater dengan Pak Prabowo, seperti dikatakan oleh Pak Syafri juga bahwa pasti akan dipelajari gitu, mana yang bisa diakomodasi dan mana yang tidak gitu. Dari sini saja kan kita tahu bahwa beda sekali ya sikapnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu, yang tegas masih menyatakan soal ijazah, soal hidup Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Tapi kalau sama Gibran nggak ada soal itu. Ya betul, Saudara Hersu, bahwa Presiden pasti akan ambil sikap negarawan. Kalau dia ambil sikap politis ya itu pasti ada manuver kiri kanan. Tapi sebagai Presiden yang punya etik yang tinggi, dia mengerti tuntutan publik itu. Tetapi dia juga sudah terangkan, terutama lewat Pak Wiranto, bahwa itu silahkan segala hal yang menjadi semacam hak warga negara untuk mengusulkan, mengajukan hak pemaksulan segala macam itu bukan wilayah kebijakan yang harus dikomentari oleh Presiden. Dan Presiden mengerti bahwa proses itu ada di parlemen, dan saya kira parlemen juga memang mulai membicarakan itu tuh. Kan itu harus dibuka sebagai wacana, dan komentar-komentar awal dari ketua DPR atau kalangan MPR pasti akan bicara pada waktunya. Tapi yang jelas isu ini tidak akan berhenti. Jadi Presiden sudah betul mengambil sikap negarawan bahwa ada koridornya. Jadi silahkan diproses secara politik, mekanisme yang semua pakar tata negara menjelaskan minggu ini
bahwa itu mesti melalui sistem dihadiri oleh 2/3 atau setengah menyetujui atau apalah yang kita sebut sebagai prosedur pemaksulan itu. Tetapi intinya bukan di situ. Intinya adalah kegelisahan rakyat melihat penampilan Gibran artinya di belakangnya ada Presiden Jokowi yang tetap mengarahkan opini publik, kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi justru karena reaksi Presiden adalah netral, maka orang bertanya-tanya. Tapi saya kira memang harus netral melihat soal itu. Pak Jokowi sudah berkomentar, juga menganggap bahwa ya silahkan itu soal yang hak warga negara. Ya udah klop aja kan. Yang jadi soal adalah apakah Jokowi akan membiarkan proses ini. Tentu dia akan mengerahkan lagi kapasitas politiknya dan kapasitas, ya pasti kapasitas finansial, karena tetap Presiden Jokowi pasti punya kemampuan itu, politik dan finansial, untuk mempengaruhi opini publik supaya isu tentang pemaksulan itu tidak berlanjut ke DPR. Itu hal juga yang masuk akal kan. Kan tidak mungkin Presiden Jokowi membiarkan anaknya ini yang sekarang secara ofisial adalah wakil presiden itu mengalami hambatan politis menuju 2029. Itu tidak mungkin. Jadi at all cost Presiden Jokowi akan ambil langkah-langkah politik atau langkah yang politis sifatnya untuk menghalangi proses ini. Tetapi para purnawirawan juga punya kapasitas yang sama untuk mendalilkan bahwa tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan pemerintahan Prabowo. Tujuan mereka adalah untuk memperlihatkan pada bangsa dunia bahwa mereka peduli dengan sistem rekrutmen, sistem meritokrasi, sistem pengkaderan politik. Dan kita mulai menduga juga bahwa para purnawirawan ini mulai memahami bahaya kalau terjadi misalnya eskalasi perang regional, karena kemarin India mengirim rudal ke Pakistan, dan itu bisa memicu ketegangan di kawasan Asia Selatan lalu merambat ke Asia Tenggara masuk ke Indonesia, karena isu agama tetap dominan antara India dan Pakistan, lalu timbul semacam instabilitas. Jadi para purnawirawan juga dapat momentum sebetulnya untuk melihat bahwa Gibran pada kondisi itu pasti akan tidak punya kemampuan, padahal Presiden Prabowo lagi fokus untuk membenahi ekonomi. Anda sendiri bagaimana sih memposisikan pernyataan para purnawirawan itu? Ini kan LBP, ini orang tangan kanannya Pak Jokowi kan menyebut mereka-mereka yang mengusulkan pemakzulan Gibran itu kampungan gitu. Bahkan belakangan sekarang disebutnya nggak ngerti konstitusi, nggak taat konstitusi, dan minta kalau nggak taat konstitusi pergi dari Indonesia saja gitu. Dan ini kan sebenarnya Anda kemarin menyinggung soal bola politik itu bisa cair ya di DPR, walaupun sekarang itu mayoritas mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Tapi kan yang didukung Prabowo bukan Gibran ya gitu. Jadi setiap saat itu bisa terjadi kemungkinan manuver untuk melakukan pemakzulan, terutama misalnya PDIP yang saya kira kita mesti waspadai manuvernya. Ya, saya sendiri berpendapat bahwa hak dari purnawirawan itu harus dihormati, sama seperti hak dari para pembela Jokowi yang menghalangi Jokowi untuk diadili, sama aja kan. Jadi sebetulnya kita masuk di dalam satu situasi di mana kemampuan argumentasi kita itu sudah mencapai satu tahap di mana soal pemaksulan ini menjadi isu yang akan terus ada di dalam wacana politik kita, mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan tuh. Karena ada semacam kekhawatiran kalau terjadi tadi keadaan darurat itu, kapasitas Gibran untuk mengambil alih, sebetulnya dengan kalimat hukum mengambil alih itu, take over, tentu bukan hostile take over, mengambil alih tugas-tugas Presiden Prabowo itu akan tercecer atau kapasitasnya tidak ada di situ. Kita selalu memakai kata kapasitas karena memang itu yang diperlihatkan oleh Pak Gibran, bahwa ya sebagai pejabat tetap kita mesti sebutkan itu, karena hak kita untuk mengevaluasi pemimpin kita. Karena kita yang memilih, maka kita yang mengevaluasi itu. Bukan dengan sengaja mengatakan, atau pihak pembela Gibran mengatakan, ya kalian karena kalah di dalam pilpres lalu mulai mempersoalkan sesuatu yang sudah diputuskan. Loh, justru
karena kekalahan itu tidak masuk akal, maka timbul upaya untuk mempertanyakan. Justru karena keinginan untuk melihat kepemimpinan yang bermutu, maka kapasitas Gibran dipersoalkan. Kan itu dasarnya kan. Jadi bukan soal legalitas Gibran, ini soal legitimasi dan kapasitas saudara wakil presiden. Dan semua orang yang berakal waras itu, berakal sehat maksud saya itu, tahu bahwa ini proses biasa di dalam demokrasi. Bertanya kepada DPR, apakah mungkin DPR memproses pemaksulan ini secara hukum, lalu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu diambil keputusan politik oleh MPR. Itu yang ditunggu tuh. Ya memang dalam kalkulasi itu, di atas kertas tidak mungkin terlaksana, tetapi kita selalu lihat bahwa desakan publik itu seringkali melampaui kapasitas suara koalisi di pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi misalnya kalau PDIP memaksimalkan tuntutannya itu karena dia inline dengan kebutuhan PDIP untuk ya sebetulnya menghakimi Jokowi itu. Dan itu timbul semacam gerakan moral baru, apalagi sekarang Pak Hasto lagi di sidang dan mulai terbaca bahwa sidang itu adalah semacam rekayasa untuk menjebak Hasto sebagai sekjen PDIP, untuk mempreteli kekuasaan Megawati di PDIP, untuk menimbulkan semacam penyelundupan rekayasa nanti dalam Kongres PDIP. Kan semua itu dihitung sebagai sesuatu yang strategis, harus dipikirkan oleh PDIP kan. Nah kalau PDIP mengambil kesimpulan akhirnya bahwa ini semua adalah masih cewek-cewek Jokowi, maka PDIP saya kira dengan lega memulai proses impeachment itu. Dan ya kita anggap aja hal yang biasa, karena PDIP juga paham bahwa Gibran tidak punya kapasitas kan. Jokowi aja dianggap tidak punya kapasitas, walaupun PDIP bersama dengan Jokowi selama 7-8 tahun, jelas nggak 10 tahun, karena Ibu Mega akhirnya menemukan cacat konstitusional, bahkan cacat moral di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi PDIP sudah melakukan evaluasi yang benar tuh, dan evaluasi itu bisa dijadikan alasan publik meminta PDIP memulai proses impeachment itu. Dan saya kira itu hal yang sangat biasa. Ini analisis FNN. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.